Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Kejengkelan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet yang berlangsung pada 18 Juni lalu menjadi pembuka isu adanya perombakan kabinet. Namun tak lama kemudian, pada awal Juli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyanggah adanya perombakan kabinet. Perombakan tak relevan lagi setelah adanya peningkatan kinerja usai Presiden Jokowi menegur para menterinya. Sebulan kemudian, isu perombakan dihembuskan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane, yang mengklaim mendapat bocoran 18 menteri yang akan dirombak. Istana pun kembali membantah isu tersebut. Jadi karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Semuanya bekerja keras, baik itu menterinya, seluruh jajaran kabinet, beserta birokrasi-birokrasi di bawahnya. Dan kita tahu semua juga kan dukungan luar biasa dari lembaga-lembaga negara yang lain termasuk DPR. Jadi tidak benar kita akan melakukan reshuffle, Pak Presiden akan melakukan reshuffle besar-besaran, itu tidak benar. Di sisi lain, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono mengatakan perombakan kabinet adalah hal yang wajar. Kewajaran itu disebabkan lambatnya realisasi dari stimulus ekonomi yang diberikan. Sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi sektor yang perlu dievaluasi. Dan bagaimana dengan kesehatan yang sudah berkali-kali ditegur, ternyata realisasinya juga masih sederhana kan gitu ya. Kemudian bagaimana kinerja sektor-sektor ekonomi ya, terutama kondisi usaha mikro, usaha kecil yang memang sangat sulit. Nah, ini kan perlu segera dibangkitkan. Kemudian juga masalah kegiatan ekspor impor. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai perombakan kabinet perlu dilakukan sebagai langkah perbaikan kabinet Jokowi di periode kedua ini. Dengan catatan Jokowi lebih mengedepankan independensi dalam menentukan siapa yang menduduki kursi menteri. Nama itu hanya boleh ditentukan oleh Presiden ketika memilih siapa nama yang muncul, dan saya merasa dari nama-nama yang ada, misalnya kita baru bicara sisi parpol saja kan, banyak nama-nama yang kita anggap tidak memiliki latar belakang sesuai dengan departemen yang dipimpin. Jadi itu yang menurut saya bisa kita lihat sebagai kemunduran dibanding periode pertama. Cara menyelesaikannya, mengobatinya apa? Reshuffle. Nah jangan sampai tapi reshuffle kemudian berhenti mengulangi pola yang sama, mengganti orang-orang, tetapi dengan derajat independensi ketika memilih, seorang presiden tetap terpenjara dengan beberapa variabel tadi. Yunarto memprediksi perombakan dilakukan paling cepat usai rancangan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja disahkan. Pada periode pertama pemerintahan, Jokowi merombak kabinetnya pada 12 Agustus 2015 atau belum setahun masa pemerintahan berjalan. Tim Liputan CNN Indonesia.